warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Jumat 18 Februari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, perselisihan soal larangan berhijab bagi mahasiswi di negara bagian India Selatan kini merembet ke negara bagian Uttar Pradesh. Sekelompok anak muda meminta salah satu perguruan tinggi di sana untuk melarang pemakaian hijab. Otoritas menutup kampus-kampus di Karnataka di India Selatan pekan lalu setelah kebijakan baru tentang seragam melarang pelajar perempuan memakai hijab di dalam kelas. Larangan itu berujung pada aksi protes dari mahasiswi Muslim yang kemudian mendapat protes balasan dari mahasiswa Hindu. Kaum Muslim mengkritik larangan berhijab sebagai cara lain untuk menyingkirkan komunitas yang berjumlah sekitar 13% dari 1,35 miliar juta penduduk India yang mayoritas beragama Hindu. Di Uttar Pradesh, wilayah utara yang berbatasan dengan New Delhi, puluhan pemuda mendatangi kampus Dharma Samaj di distrik Aligarh pada Senin 14 Februari yang lalu. Mereka menyerahkan memorandum kepada pihak universitas agar melarang hijab seutuhnya di lingkungan kampus. Masa mengalungkan saffron, selendang yang biasa dipakai oleh umat Hindu India, kata Kepala Pengawas Kampus Mukesh Bharadwaj yang mengaku tidak mengenal orang-orang tersebut. Nah pemirsa, bagaimanakah bentuk-bentuk penindasan terhadap kaum muslim dan para muslimah India? Mengapa kaum muslim di India hingga saat ini tertindas? Dan bagaimanakah cara menyelamatkan saudara-saudara kita kaum muslimin di India? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Ahmad Fatoni dari El Haroka Research Center. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja nih menyikapi terkait dengan aksi-aksi rasisme yang terjadi di India. Nah, ini kan beberapa waktu terakhir beredar aksi-aksi rasisme terhadap kaum muslimin di India. Kabar terbaru diketahui seorang pelajar dari India, Muskan Khan, ini menjadi sorotan media atas aksi melakukan perlawanan terhadap kebijakan sekolah yang melarang penggunaan hijab di sekolah tersebut. Kegiatan aksi sosial. Nah, menurut Anda, ya, ini bagaimanakah bentuk-bentuk penindasan terhadap kaum muslim dan para muslimah di India ini, Bung Fatoni? Oke, baik. Kalau kita perhatikan sama ya dalam pemberitaan ini yang sebenarnya pelarangan berhijab atau berjilbab di India ini terhadap muslimah di sana ini bukan kali ini saja, ini mungkin sudah ke sekian puluh atau bahkan ratus kali atau ribuan kali ini ya pelarangan yang semacam ini ya. Dan larangan ini, larangan berhijab atau berjilbab ini dilarang bagi muslimah di semua lingkungan pendidikan di sana kan, di sekolah maupun di kampus ya. Ini baik guru atau dosen, pelajar atau mahasiswi ya semuanya dipaksa melepaskan jilbabnya ya, hijabnya mereka saat memasuki lingkungan sekolah atau kampus. Dan ini menurut pengakuan pihak yang berwenang di sana bahwa ini merupakan instruksi dari Kementerian Pendidikan India di sana ya. Dan yang perlu juga dipahami dan diketahui oleh kita semuanya bahwasanya di negara bagian Karnataka ini yang mencuat dalam satu pekan terakhir ini di sana bukan sekedar dilarang memasuki sekolah atau kampus bagi muslimah yang memakai hijab atau berjilbab, namun juga mengalami pelecehan dan intimidasi ya oleh warga Hindu di sana ya. Bahkan persekusi terhadap muslimah yang tetap bertahan dengan memakai
busana Islami mereka di lingkungan sekolah dan kampus. Ini yang terjadi di sana dan ini patut kita sayangkan dan prihatin atas kondisi kaum muslimah terutama di sana. Begitu Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian bagaimanakah sorotan Anda terkait dengan rangkaian kebijakan yang dibuat oleh Partai Sayap Kanan Nasionalis Hindu, Partai Bharatiya Janata Party atau BJP, yang dipimpin oleh Narendra Modi? Apakah kebijakan-kebijakannya ini menindas minoritas, terutama kaum muslimin yang berjumlah hampir 200 juta di India dengan penduduk 1,3 miliar ini? Ya, melihat perkembangan terakhir, ya jelas begitu. Ya, penindasan terhadap minoritas Muslim di sana itu secara faktual sudah terjadi dan ini bukan kali ini saja. Sudah lama kaum Muslim tertindas oleh pemerintahan Hindu di India sana. Dan itu bisa dibuktikan banyak hal ya. Misalnya yang pertama, ya Perdana Menteri India, ya Narendra Modi ini yang merupakan dari penguasa dari Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata ini telah sengaja menjadikan Muslim di sana sebagai sasaran peraturan perundang-undangan yang dia buat, ya, yang berujung pada pemenjaraan hingga pengusiran bagi Muslim di sana yang tidak mengikuti aturan-aturan yang sangat rasis dan mendeskripsikan Islam dan kaum Muslimin di sana. Termasuk diantaranya, misalnya pada bulan Desember 2019 yang lalu, pemerintah India mengeluarkan rancangan undang-undang kewarganegaraan yang menolak mengakui warga Muslim sebagai penduduk India. Jelas ini merupakan tindakan yang rasis dan sangat tidak adil ya terhadap kaum muslimin di sana. Bahkan menurut laporan ya menyebutkan bahwa lebih dari 90% korban kekerasan di India itu dalam 10 tahun terakhir ini adalah Muslim. Namun yang ironisnya para pelaku kekerasan dilakukan oleh kelompok Hindu di sana terhadap Muslim dan Muslimah di sana tidak mendapatkan hukuman, bahkan sebagian besar diputus bebas oleh peradilan di sana. Dan ini patut disayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu juga masjid-masjid di India juga sering mengalami penyerangan seperti disemprot dengan kotoran sapi dan sebagainya. Selain itu juga kaum muslimin pun sering dipaksa mengucapkan pujian-pujian kepada dewa-dewa mereka yang notabene menjadi slogan partai Hindu yang berkuasa saat ini di India tersebut. Juga tempat usaha, rumah-rumah warga Muslim di sana sering menjadi sasaran serangan ya warga Hindu di sana, sehingga memaksa warga Muslim di sana banyak yang mengungsi ke tempat lain. Dan ini semuanya merupakan rangkaian dari gelombang Islamofobia di India ini. Tragisnya seluruh komunitas Muslim di India ini tidak mendapatkan perlindungan dari negara, dari lembaga-lembaga HAM dunia, serta dari para pemimpin dunia Islam, kecuali hanya sedikit saja, dan itu pun hanya lip service, tidak bisa menghentikan kekejian warga Hindu dan pemerintahan Hindu sana terhadap kemuliaan Islam dan kaum muslimin di India. Begitu Bung Aziz. Ya, baik. Kalau kita melihat mengapa kaum muslimin di India ini tertindas dan bagaimanakah sikap dunia terhadap saudara-saudara kita di sana dan apa yang seharusnya dilakukan terutama oleh pemerintah Indonesia untuk menyikapi penindasan saudara-saudara muslimin di India ini? Iya, iya. Ya, mereka melakukan atau sikap menindas tidak adil terhadap kaum muslimin di sana itu karena memang pemerintah India yang berkuasa saat ini merupakan pemerintahan yang rasis ya dan mengidap Islamofobia akut ya. Dan ini memang patut untuk disayangkan begitu ya. Dan rezim India saat ini yang berkuasa tidak mengindahkan sikap kemanusiaan juga keadilan terhadap kaum muslimin di sana. Sentimen negatif terhadap Islam itulah yang menyebabkan mereka bersikap brutal terhadap simbol-simbol Islam dan umat Islam. Nah, yang justru lebih patut disayangkan ini adalah sikap penguasa negeri Muslim, para pemimpin negeri Muslim di seluruh dunia nih, termasuk negeri kita Indonesia ini juga sangat memprihatinkan ya, tidak memadahi ya untuk bisa menghentikan kebrutalan ya pemerintah dan umat Hindu, pemerintah India dan umat Hindu di sana ya terhadap kaum muslimin di sana. Ya ini memang patut disayangkan sikap kaum muslimin terutama para pemimpin negara muslimin terutama juga
lembaga-lembaga HAM yang selama ini berkoar-koar selalu menegakkan HAM dan sebagainya, tapi begitu korbannya atas umat Islam di berbagai belahan dunia, ya mereka diam seribu bahasa. Ini menunjukkan untuk kesekian kalinya bahwasanya memang HAM itu tidak untuk kaum muslimin. Penegakan HAM itu tidak untuk kaum muslimin. Oleh karena itu maka umat Islam harus mempunyai sikap sendiri. Umat Islam harus memberikan sikap sendiri terhadap saudara kita yang ada di sana. Terutama kita dorong para pemimpin negeri kaum muslimin saat ini yang memegang kekuasaan ini harusnya juga membela dengan kekuasaan itu terhadap saudara kita yang ada di India dan di belahan dunia yang lain. Ya tentu ini adalah bagian kecil dari persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Begitu Bang Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian bagaimanakah cara untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, kaum muslimin di India, dan juga bagaimana cara melindungi mereka, memelihara keimanan, keislaman mereka, sekaligus mencegah mereka dari kekufuran yang dipaksakan kepada mereka ini. Iya, iya. Nah, yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan saudara kita muslimin di India adalah yang pertama adalah seluruh umat Islam baik secara personal maupun lebih-lebih yang kaum muslimin yang memegang tampuk kekuasaan, para pemimpin negeri kaum muslimin ini punya tanggung jawab besar ya untuk menunjukkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan berdasarkan Islam dan solidaritasnya kepada kaum muslimin yang ada di sana karena mereka adalah saudara seiman seakidah, dan ini seharusnya juga menjadi perhatian kita semuanya ya kan. Dan sebagaimana sabda Nabi, Rasulullah pernah bersabda, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kaum muslimin itu dalam hal saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga. Tidak bisa tidur dan demam merasakan sakitnya. Hadis riwayat Muslim. Begitulah seharusnya yang dilakukan oleh kaum muslimin baik secara personal maupun kaum muslimin yang memegang kekuasaan di negeri kaum muslimin. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah seluruh umat Islam, seluruh elemen umat Islam dimanapun berada di seluruh dunia ya harus mempunyai komitmen yang besar, ya punya visi yang besar, yaitu wujudkan kembali perisai dan benteng bagi umat Islam sedunia. Itulah benteng dan perisai itulah yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Institusi khilafah Islamiyah itulah yang akan bisa menghentikan dan membebaskan seluruh kaum muslimin dari kebiadaban para pembenci dan pendengki Islam, baik pembenci dari kalangan personal, kelompok maupun negara. Ini baru bisa dihentikan dengan kekuatan institusi khilafah Islamiyah. Itulah relevansinya perjuangan menegakkan kembali institusi khilafah Islamiyah di negeri-negeri kaum muslimin. Dan ini juga telah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Sungguh imam atau khalifah itu adalah laksana perisai. Orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung di belakangnya dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, dan Ahmad. Dan itulah yang seharusnya diwujudkan oleh kaum muslimin. Dan persoalan kaum muslimin yang ada di India ini adalah bagian kecil dari persoalan-persoalan yang mendera umat Islam di berbagai dunia. Apakah itu di Palestina, di Rohingya, ya di Patani, di Moro, di Xinjiang, bahkan di negeri yang lain yang bisa disebut satu persatu, itu tidak akan bisa selesai kecuali dengan wujudkan kembali perisai dan benteng umat Islam yang sesungguhnya, yang hakiki, yaitu khilafah Islamnya. Begitu Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian jika memang khilafah ini adalah satu bentuk ya, pelindung atau negara pengayom yang melindungi harkat dan martabat kaum muslimin, bagaimanakah bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh negara khilafah Islamiyah kepada setiap penduduk dari gangguan dan dari serangan ya orang-orang yang membenci Islam. Ini seperti apa, Bung Fatani? Baik, ya.
di dalam sejarahnya Daulah Khilafah Islamiyah bertindak tegas ya terhadap pihak-pihak ya baik perorangan, kelompok maupun institusi negara yang telah melecehkan kemuliaan Islam maupun kaum muslimin, yang telah merenggut kehormatan kaum muslimin dan telah melecehkan kemuliaan Islam. Itu bersikap tegas, dan ini bukan isapan jempol, tetapi fakta ini telah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Ya, yaitu ketika di masa Rasulullah ada seorang muslimah yang sedang belanja di pasar Yahudi ya. Ya, kemudian memang si Yahudi ini, salah satu orang Yahudi ini melecehkan kemuliaan muslimah di sana ya dengan menarik bajunya ya. Ya, dan kemudian kaum muslimin yang lain yang mengetahui peristiwa itu membelanya ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa ini adalah membunuh kaum muslimin yang membela muslimahnya yang dilecehkan oleh komplotan Yahudi tersebut. Dan peristiwa itu kemudian sampai kepada Rasulullah, dan akhirnya benar Rasulullah sebagai kepala negara Daulah Islamiyah ketika itu sangat murka dan kemudian mengirimkan pasukan tentara kaum muslimin untuk mengepung dan memberikan hukuman yang setimpal kepada perkampungan Yahudi Bani Qainuqa. Ya, dan akhirnya kemudian pasukan Islam mengepung selama 15 hari 15 malam, dan akhirnya kemudian mereka menyerah, dan hukuman yang diberikan kepada mereka adalah diusir dari Madinah, dipaksa untuk keluar dari Madinah. Inilah sikap tegas yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan sikap tegas itu juga dicontohkan oleh para khalifah-khalifah setelahnya. Misalnya ambil contoh ketika pada tahun 833 Masehi, ketika seorang gubernur Romawi yang berkuasa di kota Amuriah, sekarang wilayah Turki ya, menodai kehormatan seorang muslimah. Kemudian peristiwa itu terdengar oleh Khalifah Mu'tasim Billah ya, yang berpusat di Baghdad ya, Irak sekarang itu, kemudian mengirim pasukan yang sangat banyak. Bahkan di dalam sejarah itu diceritakan jumlah pasukan Islam yang dikirim itu kepalanya sudah sampai kota Amuriah, sementara ekornya masih ada di kota Baghdad. Sangat banyak sekali. Bahkan dalam peristiwa itu ada 30.000 tentara Romawi ya, kemudian yang terbunuh, dan kemudian 30.000 yang lainnya kemudian ditawan oleh pasukan Islam. Itulah sikap tegas dari para pemimpin Islam ya, Daulah Islam ya, khalifahnya untuk menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin. Dan ini sekarang tidak diteladani oleh para pemimpin negeri kaum muslimin sekarang ini. Ya seharusnya pemimpin negeri kaum muslimin itu mencontoh sebagaimana teladan kita ya, Rasulullah Muhammad SAW serta para penerusnya dari para khalifah-khalifah itulah yang dengan sungguh-sungguh mempertahankan, membela kehormatan muslim yang lainnya. Begitu Bung Aziz. Ya baik, Masya Allah, ini luar biasa ini. Mudah-mudahan masukan dan juga himbauan dari Bung Faton ini bisa didengar oleh para pemangku kebijakan, sehingga mereka bisa menolong saudara-saudaranya di India, sehingga kemudian kaum muslimin bisa terselamatkan, tidak tertindas terus-menerus. Amin, amin. Baik, syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Bung Ahmad Fatoni telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Assalamualaikum rabbal alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya, saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.